Mak jelek, bohong lagi. Polri bilang HRS sehat coy. Ditulis oleh Mpok Desi di sewar.com. Bohong lagi. Ketahuan lagi dan ketahuan lagi. Begitu saja seterusnya kalau mengenai Rizik dan FPI. Kelamaan hidup dalam kebohongan, sampai akhirnya tidak tahu membedakan mana yang nyata dan tidak. Bablas saja semua pukul rata. Dosa satu ditutupi dengan dosa berikutnya. Dan panen dosa deh. Hehe, kan begitu logikanya. Kabar teranyar dari rutan Bareskrim tempat HRS liburan bahwa detak jantung hingga tensi HRS dalam keadaan normal dan sehat. Yap, pernyataan ini dinyatakan oleh tim dokter Bareskrim Polri. Jadi kondisinya baik, sehat. Tadi pagi sudah diperiksa oleh dokter. Itu oksigen, suhu, kemudian detak jantung, kemudian tensi, semua normal. Kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin 25 Januari 2021. Dikutip dari detik.com. Makjleb, bahkan Brigjen Rusi Hartono, Karo Penmas Divisi Humas Polri juga memperkuat dengan mengatakan HRS kondisinya sehat walafiat dan isu sakit tersebut adalah bohong. Kondisinya sehat walafiat, jadi kalau ada isu-isu sakit keras segala macam itu bohong, kata Rusdi dikutip dari detik.com. Kondisi sekarang MRS dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa mendapat pelayanan terbaik khususnya kesehatan dari Bareskrim Polri. Lanjutnya, dikutip dari detik.com. Haha, bagaimana ini? Kok bohong mulu sih FPI? Mbok ya tobat, lah sudah di dalam penjara kok masih ngeyel ngebohong? Ampun deh. Begini nih, dulu kata Aziz Yanuar, Wakil Sekretaris Umum FPI yang sekaligus juga pengacara HRS, katanya Pak pengacara ini HRS lemah. Menurut Aziz ada masalah di lambung dan sesak nafas. Hiks, terenyuh jadinya. Kondisi beliau masih lemah dan sakit, kata Aziz saat dihubungi Minggu 24 Januari 2021, dikutip dari detik.com. Sakit di lambungnya dan sering sesak nafas, jelas Aziz, dikutip dari detik.com. Begitu ya? Wait, bentar dulu. Pertama, jelas kehidupan orang di luar penjara beda banget dengan di penjara. Gak usah repot cari contoh. Kita saja selama pandemi dipaksa ngedekem di rumah berasa di penjara. Padahal cuma disuruh di rumah wae. Kebayang dong, Rizik yang biasanya pecicilan, terus sekarang disuruh diem dalam bilik sempit berjeruji dan dihujani dengan berbagai tuntutan hukum. Hehehe, so pasti mules dan puyeng. Gak bisa eksis dan teriak-teriak lagi, berasa seperti aktor kehilangan panggung. Di pikirannya bisa jadi perang sendiri. Gile, mau berapa tahun Ane di penjara? Apa iya Ane diem aja? Sementara Bohir dan Sobat Ane happy. Kemenong mereka semua. Enaknya gimana nih Ane? Buka mulut apa enggak ya? Biar ada yang nemenin nih. Hehe, kan gitu kira-kira kondisi psikis Rizik. Kedua, maaf numpang tanya, HRS masih puasa nggak sih? Kalau tidak salah sewaktu jadi tahanan menurut Munarman, selain hanya makan kiriman keluarganya, HRS juga memang punya kebiasaan berpuasa Daud. Ini juga ditulis sendiri dalam surat HRS waktu itu ke keluarganya. Sebelumnya Habib sudah biasa puasa Daud, ujar Munarman saat dihubungi Tempo Rabu 16 Desember 2020, dikutip dari tempo.com. Setiap hari Abah insya Allah akan puasa, sehingga kirimkan makanan ke Abah cukup sekali saja menjelang buka puasa, ujar Rizik dalam secari kertas yang dikirimkan ke keluarganya pada Senin 14 Desember 2020. Kuasa hukum Rizik, Ikhwan Tuan Kota, membenarkan terkait surat itu, dikutip dari tempo.com. Nah loh, di Bareskrim masih ngotot puasa nggak? Hehe, kalau masih, ya iyalah, nggak heran dong ada masalah di lambung dan sesak nafas. Tetapi yang pasti sih, ketakutan alias stres paling pas menggambarkan halusinasi sakit HRS. Pernah dengar istilah psikomatis nggak? Nih, biar pintar, penulis kasih tahu ya, psikomatis itu penyakit fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh faktor mental, seperti stres dan juga kecemasan. Gejala psikomatis misalnya, ketegangan, sakit kepala, kelelahan, sakit pencernaan. Gejala fisik yang nyata ini dikarenakan pengaruh pikiran dan emosi orang yang bersangkutan doang. Padahal, sebenarnya secara fisik dirinya baik-baik saja, pikirannya yang mempengaruhi jadi merasa sakit. Lah buktinya, tim dokter Bareskrim sudah memeriksa HRS secara medis dan semuanya dinyatakan sehat walafiat. Oke deh,
Untuk pengacara dan pendukung HRS mendingan udahan sajalah main sinetronnya. Gak capek apa ngarang terus, bongkar saja yang perlu dibongkar. Daripada meledak sendiri atau ngedekam di bilik sendirian. Mending juga ajak-ajak sahabat yang perlu diajak. Kata orang, sendiri itu gak enak. Jakarta, 25 Januari 2021. Anies minta pusat ambil alih koordinasi tangani COVID, mau menyerah, ditulis oleh Sardi di seword.com. Anies kabarnya sudah meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Alasannya adalah kondisi saat ini bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta. Jadi, jika pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat. Tapi okupansinya turun, kata Wagub DKI. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan dirinya belum paham dengan usulan Anies yang meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Bima mengatakan ada hal-hal yang perlu diperjelas terkait usulan Anies tersebut. Saya belum jelas apa yang dimaksud dengan mengambil alih, apa saja. Ini perlu diperjelas dulu, kata Bima. Pemkot Bogor terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan kasus COVID-19. Selain itu, Kota Bogor baru saja meresmikan rumah sakit darurat di Gor Pajajaran yang sumber dananya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kewenangan kan sudah terbagi, jadi tinggal percepatan koordinasi saja. Dan sejauh ini koordinasi dengan pusat berjalan baik, jadi enggak jelas apa yang dimaksud dengan usulan ambil alih, kata Bima. Jadi begini, aneh saja seorang kepala daerah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 dengan alasan banyaknya pasien dari luar wilayah. Ini yang terasa aneh. Wali Kota Bogor juga mengatakan, kondisi rumah sakit di Jakarta yang terbebani dengan pasien dari luar Jakarta pun juga dialami di wilayah lain, termasuk Kota Bogor. Saat ini pun rumah sakit di Bogor juga menampung banyak pasien dari luar Kota Bogor, 40%, termasuk dari Jakarta. Jadi yang penting adalah sistem rujukan yang lebih efektif, kata dia. Kalau bisa, dengan mudahnya meminta pemerintah pusat ambil alih, maka kepala daerah lain bisa ajukan hal yang sama. Jabodetabek itu satu kesatuan atau disebut Greater Jakarta. Kepala daerah lain akan meminta pusat ambil alih juga, dengan alasan banyak pasien lain dari luar kota yang dirawat di wilayahnya. Kalau menggunakan alasan seperti ini, rasanya terdengar seperti ingin cuci tangan dan tidak mau terlibat lebih jauh. Soal pasien dari luar kota, memang sudah resiko dari kota besar. Saya yakin, misalnya begini, Surabaya pasti rumah sakitnya banyak diisi oleh pasien luar kota di sekitarnya. Begitu juga dengan Bandung, Semarang, Medan, dan lain-lain. Kalau semuanya minta pemerintah pusat ambil alih, kan lucu sekali. Jadi, Wali Kota Bogor pun bingung apanya yang mau diambil alih. Apakah item tertentu atau semuanya? Yang paling diperlukan saat ini adalah kerjasama dan koordinasi antar kepala daerah terkait. Lalu koordinasi dengan pemerintah pusat. Dan segera tambahkan fasilitas rumah sakit agar dapat menampung jumlah pasien yang makin lama makin meningkat. Bukan meminta pemerintah pusat untuk ambil alih. Kalau semua kepala daerah minta begitu, artinya pemerintah pusat bakal tangani seluruh Indonesia dan kepala daerah tinggal duduk aja. Gak begitu juga kan? Apalagi anggaran penanganan COVID-19 di Jakarta termasuk yang tertinggi, kalau tidak salah mencapai 10 triliun rupiah. Terlalu aneh kalau sekelas DKI minta pusat bantu ambil alih. Apakah sudah pusing melihat angka positif COVID-19 DKI Jakarta yang terus memecahkan rekor, yang hari demi hari tidak menunjukkan tren menurun? Mungkin dari sekian banyak kepala daerah, hanya Anies saja yang berani meminta pemerintah pusat ambil alih koordinasi penanganan COVID-19. Terkesan kayak sudah tidak sanggup dan mau menyerahkan semuanya ke pihak lain. Apakah itu pertanda menyerah dalam menangani COVID-19? Kenapa tidak sekalian juga menyerahkan jabatan gubernurnya ke pemerintah pusat? Agar keputusan strategis juga bisa diambil oleh pusat, bukan hanya penanganan COVID-19 saja.
Harusnya kalau lebih kesatria, umumkan tidak sanggup atasi, lalu resign atau mengundurkan diri. Kayaknya jauh lebih respek ketimbang meminta pemerintah pusat untuk tangani satu masalah saja. Bagaimana